Al-Quran sudah memberikan sinyal 14 abad yang lalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan kampus yang hadir di tengah-tengah kita, yang tentunya tidak bisa satu persatu, juga para mahasiswa, juga yang memang ini perjumpaan pertama saya dengan adik-adik sekalian. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Rois yang saya ajak karena beliau editor buku-buku yang memang saya susun. 5 buku yang saya buat di belakang di Pak Samsur itu. Nanti beliau khusus memberikan ulasan baik tentang buku itu, ya. Selanjutnya juga beliau mungkin berkenan untuk bisa membacakan puisi karena memang beliau ini seorang seniman. Senimannya bukan seniman kaliber nasional tapi sudah internasional. Yang kebetulan saya ajak untuk mendampingi saya karena selama ini memang kita terus berkolaborasi dalam rangka memasyarakatkan literasi di Kota Cilegon. Juga yang saya hormati ini pada Pak Sayuti, Bu Atul, para mahasiswa, juga tentunya moderator yang juga saya banggakan. Pada hari ini sebetulnya awalnya kita hanya ngobrol-ngobrol biasa tentang masalah hobi saya tentang menulis yang terakhir ini. Dikarenakan apa yang saya lakukan ini ternyata memberikan sesuatu yang berbeda dibanding hobi-hobi menulis yang memang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang akhirnya ternyata menghasilkan 5 buah buku yang tentunya buku itu kita buat dalam rangka untuk memberikan semacam contoh bahwa apa yang kita tulis itu ternyata bermanfaat buat diri kita maupun orang lain yang pengen memahaminya. Para masa dan rekan hadirin yang saya banggakan, pada hari ini tentunya saya merupakan kehormatan. Kalau nggak salah saya ini panggung kedua karena waktu itu zaman Ketua PBLRI Pak Hikmatullah Samun, saya juga pernah mengisi acara tersebut, cuma kapasitasnya waktu itu mewakili Wali Kota Cilegon. Ya, sehingga waktu itu kita sampaikan pada para mahasiswa tentang bagaimana tentunya menjadikan sebuah mahasiswa yang tentunya di era digital, era milenial itu tentunya berbeda. Rekan-rekan ada di sekalian, masa yang Bapak banggakan, kita tahunya hari ini adalah 4.0 era milenial. Tentunya perkembangan ini mulainya dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan pada akhirnya kita akan terus pada 5.0 yang sekarang ini sudah dilaksanakan di Jepang maupun Eropa, sehingga kita masih memasyarakat 4.0 era milenial, padahal di pendahulunya sudah meningkat pada 5.0 yang kategorinya speed and power kira-kira. Bila kita lintas alam berpikir kita pada era milenial ini, tentunya 1.0 itu diawali dengan mulai ditemukannya, ya, saat itu oleh James Watt, era pabrik, ya, penggunaan batu bara, menggunakan teknologi dalam rangka menggerakkan sebuah mesin, era industrialisasi yang pertama, sehingga dengan ditemukannya batu bara bisa menggerakkan industri, akhirnya berkembang industri-industri yang tentunya dapat menjadi cikal bakal industri-industri yang lainnya. Jadi kalau kita amati di Kota Cilegon ini, ternyata industrinya masih menggunakan teknologi 1.0. Sebagai contoh Suralaya, listrik terbesar di Jawa, ya, sampai Bali itu ternyata menggunakan sistem batu bara. Demikian pula waktu KS pertama kali hadir, itu juga masih menggunakan teknologi 1.0, penggeraknya dalam batu bara. Sehingga apabila di Cina, di Eropa sudah menghindari penggunaan batu bara, maka di Indonesia mulai banyak investasi pabrik 1.0 itu terjadi di Indonesia, khususnya Kota Cilegon. Makanya apabila teknologi di kita ini masih teknologi usang, tapi terpaksa daripada tidak ada teknologi yang lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Cilegon, umumnya di Indonesia. Ya, ini dapat kita pahami dengan perkembangan yang seperti itu.
Dan teknologi Cina yang sekarang ada di Cina mulai dibongkar ya sampai baut-bautnya ke Indonesia, sehingga investasi Cina ke Indonesia itu sebetulnya bedah pabrik, bukan cuma bedah buku, bedah pabrik pindah ke Indonesia karena teknologinya hampir semuanya menggunakan batu bara. Jadi apabila di Cina, di Eropa sudah menghindari populasi akibat 1.0 tadi, di Indonesia malah banyak investasi menggunakan 1.0 dan mahasiswa di luar negeri di sana sudah mendemo berhari-hari setiap waktu untuk mulai lingkungan terhindar dari polusi. Ternyata di Indonesia mulai dipenuhi teknologi-teknologi 1.0 yang ujung-ujungnya merata di seluruh Indonesia dikarenakan seluruh industri di Cina itu membuat industri di Indonesia dengan membongkar ya dari sejak awal sampai akhirnya diinvestasikan ke Indonesia. Dan ketika 2.0 itu berjalan tentunya ditemukan oleh Alva Edison ya listrik itu sendiri, maka mulai menggunakan teknologi listrik yang tentunya teknologi awal itu menjadi inspirasi untuk memperbaiki teknologi-teknologi yang awalnya dari batu bara tersebut. Sehingga ketika kereta dibawa oleh Belanda ke Indonesia, teknologinya masih menggunakan batu bara, ya. Sekarang sudah berganti peran menggunakan diesel, listrik. Itu artinya sudah menggunakan teknologi 2.0. Maka kalau kereta cepat di Indonesia ini menggunakan teknologi 2.0, di tempat yang lain sudah berganti. Sekalipun pernah saya saksikan di Jepang itu masih ada kereta yang menggunakan teknologi 1.0, tapi di Tokyo itu sudah menggunakan kereta cepat yang mengandalkan bukan cuma listrik, tapi sudah menggunakan pola magnetik. Ya, ini artinya teknologi terus berkembang. Nah, 3.0 itu ditemukan oleh Pascal, yang awalnya komputer laptop itu sebesar lapangan bola, ya chip-chipnya itu ternyata bisa diperas, diperkecil. Nah, sampainya di 4.0 itu sekecil handphone kita yang memang sekarang berada. Dan bila kita ikuti materi yang mungkin saya paparkan itu sebagai materi panduan saja, bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi acuan bahwa pertemuan saya, kita semua dengan para mahasiswa ini memberi arti bahwa kita sudah berada di teknologi 4.0 yang tentunya para mahasiswa ini dituntut untuk bisa lebih berkembang, lebih mengembangkan diri, memaksimalkan kemampuan dikarenakan tantangan zaman sudah berubah. Hadirin sekalian yang Bapak banggakan, tentunya hari ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi sempat beberapa hal. Saya awalnya seorang guru ya, seorang guru matematika. Saya kuliah dulu di IKIP Bandung dari D3. Selanjutnya S1-nya di UT dikarenakan saya tidak mau melepas pekerjaan guru saya sehingga kuliah universitas terbuka. Jadi kalau seandainya sekarang ribut daring ya, kalau saya sudah S1-nya programnya program seperti itu kira-kira. Cuman modul yang membuat saya jadi S1 lebih susah daripada daring. Kenapa? Dikarenakan ternyata menggunakan modul itu jawabnya gampang, ya, karena bisa bekerja sama, tetapi ujiannya yang susah. Nah, itu perbedaannya antara modul dengan daring. Nah, kalau daring, ya, materinya susah, tetapi ujiannya gampang karena dosen tidak tahu kalau kita bekerja sama. Itu perbedaannya kira-kira. Makanya anak saya ketika daring, ketika COVID ini prestasinya nanjak. Dari 30 jadi ranking 4, lagi ranking 2. Ujiannya tertakon sama orang tuanya. Kira-kira. Mahasiswa juga bisa bekerja sama. Jadi sebetulnya kita telah sampai pada zaman yang dinamakan nilai itu bukan judul kita tujuan kuliah. Ya, karena kalau Anda kuliah nilainya A, B, dan seterusnya, maka itu tidak lagi menjadi kepentingan saat ini dikarenakan kompetensi kemampuan Anda yang lebih dituntut nanti dilampangkan. Karena perkuliahan nilai A, B itu C dan seterusnya hanya tertulis di selembar ijazah yang pada akhirnya apabila Anda tidak bisa mengembangkan sendiri kemampuan-kemampuan yang di lapangan, tuntutan Anda di lapangan tentunya akan berbeda dengan tuntutan di kuliah. Ya,
Hari ini saya banyak ditawari untuk jadi dosen di perguruan tinggi, tapi menolak dikarenakan saya orang yang masih belum tega, ya, belum tega ngasih nilai jelek ke mahasiswa. Saya pernah jadi dosen ngajar, ujung-ujungnya tidak saya periksa karena dikasih C. Dulu saya pernah susah kuliah itu karena dapat C, pengen dapat B, B pengen dapat A, ujung-ujungnya tak gawe A, B karo B. Ya, makanya kalau saya jadi dosen terus usah nilainya pasti A dan B. Syaratnya tidak susah, yang penting sering masuk. Ya, tugas-tugas beres. Kenapa saya ambil penilaian minimal seperti itu? Dikarenakan saya mengutamakan kemampuan Anda, bukan hanya kemampuan menulis, kemampuan menjawab, tetapi kemampuan-kemampuan di lapangan itu yang terpenting untuk mengantar kita kesuksesan yang lebih baik. Rekan-rekan masa yang saya harapkan untuk dapat mengisi masa depan Kota Cilegon, Indonesia umumnya, sekarang ini kita masuk kepada era digital. Era digital tentunya sudah membuat kita, dunia ini semakin global, semakin ada di genggaman kita. Nah, dengan adanya negara dunia ada di genggaman kita, maka pada akhirnya menyempitnya dunia ini dikarenakan faktor teknologi yang sudah kita genggam, ya, sedemikian rupa sehingga berkomunikasi juga tidak menjadi susah. Hanya permasalahannya ada sekalian, apakah kita selesai dengan digital ini ketika kita memerlukan makan, ya? Oh, bisa selesai dengan menggunakan pola, ya, dihantar ke rumah. Tetapi pada akhirnya ketika berpikir tentang dari mana bayarnya, ini juga tentu kita perlu berpikir finansial. Nah, ketika sudah berpikir finansial, dapat kita peroleh apabila kita sudah punya penghasilan. Nah, untuk mengarah kepada persiapan-persiapan itu, maka hari ini kita hadir, ya, dalam rangka mengeksplorasi berbagai hal. Dan dalam materi yang saya sampaikan nanti ini atau sekarang ini, kita akan mengambil materi secara umum, ya, sehingga bahasanya diskusi bebas aja apa yang akan ditanyakan. Tetapi kita akan mencoba mengambil sebuah pemikiran bahwa literasi digital ini menjadi teramat penting dikuasai oleh kita, karena sekarang dengan adanya literasi ini kita tidak terpaut hanya sebuah perpustakaan manual. Namun perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa hari ini tentunya kita ingin cari sisi-sisi yang lainnya. Anda bisa membaca, ya, Al-Quran sudah memberikan sinyal 14 abad yang lalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tetapi kenapa hari ini Anda tentunya membaca jadi malas? Ya, karena pada akhirnya membaca ini membuka jendela dunia. Dan buku sebetulnya adalah guru yang paling bijaksana, guru yang tidak pernah marah, tapi memberikan ilmu yang terbaik untuk kita semua. Untuk itu melalui acara ini kita coba buka wawasan, karena pada saat 2025 sampai 2045, Indonesia, Kota Cilegon akan dipimpin para pemuda yang pada akhirnya 2025 itu adalah Indonesia emas. Ketika Anda sekarang ada di 2021, maka 4 tahun lagi Indonesia emas akan terjadi. Kalau Anda kuliah saat itu, lulus, jadi sarjana, 4 tahunnya akan datang, maka harapannya Indonesia, Kota Cilegon akan dipimpin oleh Anda semua. Untuk itu dalam hal ini saya menghimbau, kuasai salah satunya bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, era globalisasi akan masuk ke Kota Cilegon, dibuktikan dengan berbagai industri yang sekarang sudah berinvestasi di Kota Cilegon. Ya, sebagai pendahuluan itu yang saya sampaikan. Nanti kita perdalam lagi dengan diskusi. Selamat datang Pak Ega ini, Pak Rois tuh. Dan saya beri kesempatan untuk mengupas tentang beberapa hal tentang cara menulis, ya. Bagaimana apa yang buku saya bacakan, tentunya ini juga menjadi harapan buat kita semua. Dan kepada Pak Rois untuk memberikan ulasan beberapa hal tentang acara ini.